طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwani wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan ucapan alhamdulillah dan dengan segala amal ibadah kewajiban yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepadanya kelak diberikan syafaat di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman azza Allah wa iyyakum, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kajian kitab Bulughul Maram, yaitu pada Kitabul Jami', yaitu kitab yang disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang biografi dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga menyinggung sedikit tentang kitab yang kita pelajari ini. Maka selanjutnya kita akan memberikan muqaddimah terlebih dahulu sebelum kita membahas hadis-hadis yang terdapat dalam Kitabul Jami' ini. Maka kita akan jelaskan terlebih dahulu mengenai Kitabul Jami'. Jadi akhwatul iman azanallahu wa iyyakum, dalam kitab Bulughul Maram sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada dasarnya kitab Bulughul Maram adalah kitab yang merangkum tentang ilmu fikih seperti Kitabut Thaharah, Kitabul Ibadah, yakni Kitabus Shalah, kemudian Kitabus Siyam, Kitabuz Zakah dan seterusnya. Nah, adapun permasalahan Kitabul Jami' sebenarnya itu di luar pada permasalahan fikih pada umumnya, namun sengaja dimasukkan oleh al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram. Namun isinya bukan tentang fikih, yaitu tentang hadis-hadis adab dan akhlak. Namun pada dasarnya adab dan akhlak ini tentu memiliki kaitan dengan hukum-hukum fikih. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala meletakkan Kitabul Jami' di penghujung dari kitabnya ini. Artinya beliau meletakkan Kitabul Jami' karena dia ada Kitabul Taharah, ada Kitabus Shalah, ada Kitabus Siyam dan seterusnya dari permasalahan-permasalahan fikih. Nah, kemudian di akhirnya beliau memasukkan Kitabul Jami' dalam kitab Bulughul Maram ini. Tujuannya adalah ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Salah satunya adalah agar seseorang itu ketika telah memahami seluruh permasalahan fikih, kemudian disuguhi dengan hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Tujuannya adalah agar seseorang itu ketika dia telah menjadi seorang yang faqih, orang yang paham terhadap ilmu fikih, terhadap ilmu agama, diharapkan dia jangan lupa untuk tetap berakhlak dan beradab dengan adab-adab Rasulullah SAW yang telah diajarkan, atau dengan akhlak-akhlak yang tercantum dalam hadis. Karena jangan sampai kepala kita hanya dipenuhi dengan permasalahan-permasalahan fikih, tapi kita lupa dengan permasalahan adab, karena sejatinya adab lebih tinggi posisinya daripada ilmu itu sendiri. Oleh karena itu ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, pertama kita bahas tentang Kitabul Jami'. Kitab artinya itu adalah buku, namun di sini pengertiannya adalah seperti bab tersendiri. Jadi nama kitab besarnya itulah Kitab Bulughul Maram. Kemudian adalah bab-bab tersendiri. Ada Kitabus Shalah, yaitu bab tentang salat. Nah, di sini adalah Kitabul Jami'. Kitabul Jami' itu bab, al-Jami' artinya mengumpulkan. Mengumpulkan tentang apa? Mengumpulkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Nah, dalam permasalahan al-Jami' ini atau hadis dan akhlak ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala itu setidaknya mengumpulkan sekitar 6 bab. Ada 6 bab dari permasalahan-permasalahan adab dan akhlak yang disajikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Kitabul Jami' ini. Yang pertama itu adalah babul adab, bab tentang adab-adab, menyajikan hadis tentang adab-adab tentunya. Babus silah, babul birri was silah, bab tentang kebaikan dan silah, maksudnya silaturahim. Kemudian babuz zuhud wal wara, bab tentang anjuran berbuat zuhud dan wara terhadap dunia.
babu at-tarhib, babur rahib min musawil akhlak, bab ancaman dari akhlak yang buruk. Kemudian selanjutnya adalah babut targhib fi makarimil akhlak, bab anjuran untuk berakhlak dan akhlak yang mulia. Kemudian yang ditutup dengan babut doa, ditutup dengan bab tentang doa-doa. Maka inilah ikhwatul iman, 6 bab yang tercantum dalam kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Tentunya ikhwatul iman azadallahu wa iyyakum, mengapa kita perlu mempelajari tentang akhlak? Karena sejatinya akhlak dan fikih itu sejalan. Dalam permasalahan akhlak akan dapat kita temui banyak permasalahan fikih juga. Sehingga seseorang yang berakhlak, maka sejatinya dia adalah orang yang paham terhadap agamanya. Oleh karena itu ikhwatul iman, seringkali kita melihat kata akhlak ini adalah sebenarnya pakaian untuk batin kita, pakaian untuk jiwa kita. Maka tak asing bagi kita, banyak orang mengatakan berhias dengan akhlak yang mulia. Maksudnya yang dihias itu bukan zahirnya, bukan fisiknya, tetapi batinnya. Oleh karena itu teman-teman semuanya yang semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika menyebutkan kata akhlak, kita harus tahu dulu apa definisi dari akhlak. Setidaknya pada pertemuan kali ini, selain membahas tentang definisi Kitabul Jami', kita juga akan membahas tentang keutamaan-keutamaan akhlak mulia sebagai muqaddimah dari pembahasan kita sebelum masuk ke hadis-hadis di Kitabul Jami' ini. Kemudian ikhwatul iman, akhlak itu adalah pakaian batin, sementara libas atau thawb itu adalah pakaian fisiknya. Libas, thawb, baju adalah pakaian fisik kita, sementara akhlak adalah pakaian batin kita. Kemudian pengertian dari akhlak itu sebagaimana yang disebutkan oleh banyak ulama, sebenarnya maknanya satu, seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, Al-Jarjani dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya pengertian dari akhlak itu adalah hayatun fin nafsi, suatu sikap di dalam jiwa, rasikhatun anha, yang benar-benar tertanam atau melekat di dalam jiwa tersebut, tusdiru al-af'al bisahulatin wa yusrin, yang dengannya seseorang melahirkan pekerjaan-pekerjaan atau perilaku-perilaku secara spontan, min ghairi hajatin ila fikrin warawiyatin, tanpa perlu pikir panjang atau pertimbangan. Jadi ikhwatul iman, dari definisi ini dapat kita pahami bahwasanya yang dimaksud dengan akhlak tersebut adalah sesuatu yang ada di dalam diri seseorang yang keluar secara spontan. Artinya akhlak seseorang itu ditentukan apabila kita dapat melihat akhlak seseorang itu apabila ia melakukan sesuatu itu secara spontan. Contohnya ikhwatul iman, ada orang yang misalnya ketika kaget dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kata-kata yang kasar, maka ini mencerminkan akhlaknya. Kemudian ada di sisi lain, ada orang yang ketika dia kaget atau ketika dia mendapatkan suatu musibah, masalah, dia tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Dia tidak mengumpat, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Maka ini adalah bentuk dari akhlaknya yang mulia. Karena sejatinya akhlak itu adalah sesuatu yang keluar secara spontan. Ketika kita ingin menilai akhlak orang lain, maka kita bisa melihat bagaimana spontanitasnya dalam merespon suatu kejadian atau suatu masalah. Maka itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, Al-Imam Jarjani, dan banyak ulama lainnya ketika memberikan ta'rif atau definisi terhadap akhlak itu sendiri. Kemudian ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, masuklah kita kepada keutamaan akhlak yang pertama. Nah, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, saudara-saudariku kaum muslimin yang semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan akhlak mulia yang pertama adalah bahwasanya perkara akhlak adalah perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bagusnya akhlaknya. Lihatlah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin 'azim, di atas akhlak yang azim, yang mulia. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memuji suatu perkara, berarti perkara tersebut memiliki kemuliaan, kebaikan yang banyak. Oleh karena itu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di antara segala sesuatunya dari paras rupa Nabi Muhammad SAW yang tentunya sangat Masya Allah, yang tentunya sangat luar biasa, namun yang paling la'ala, yang paling atas di antara itu semua,
di antara lebih baik daripada parasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih baik dari segala sesuatunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Akhlaknya. Karena akhlaklah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang mulia. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan akhlak kepada nabinya, dan tidaklah seorang nabi dikaruniakan melainkan kebaikan. Hanyalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniakan tentang akhlak ini. Artinya akhlak mempunyai posisi yang sangat mulia dalam agama kita. Kemudian ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, selanjutnya akhlak ini adalah salah satu penyebab atau kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus, bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, perhatikan ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, dalam hadis tadi terdapat kata innama. Innama kalau dalam bahasa Arab secara tekstualnya kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah hanyalah. Artinya seakan-akan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hanyalah aku diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan perkara akhlak. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus mengenai perkara lain kecuali tentang akhlak. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan hadis ini menyampaikan demikian kepada kita ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Lagi-lagi ini menandakan bahwasanya urgensi akhlak yang mulia kepada kita semua. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, yang kedua, menyempurnakan akhlak. Artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus telah ada akhlak-akhlak yang mulia, tapi belum sempurna. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Untuk apa? Untuk menyempurnakan. Karena orang kafir Quraisy di zaman jahiliyah tidak dapat juga kita tolak, tidak dapat dipungkiri bahwasanya mereka juga memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Seperti pekerja keras, mungkin keberanian, juga seperti mereka adalah orang-orang yang jujur juga. Atau juga orang-orang kafir Quraisy juga di zaman dahulu, di zaman jahiliyahnya, mereka memuliakan tamunya, juga akhlak yang mulia, namun belum sempurna. Masih banyak juga di antara penyimpangan-penyimpangan atau akhlak-akhlak tercela yang dilakukan oleh masyarakat kaum jahiliyah, kaum kafir Quraisy di zaman tersebut, sehingga diutuslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Seakan-akan agama kita ini adalah agama akhlak. Beribadah kepada Allah, tauhid kepada Allah itu akhlak. Memuliakan orang tua akhlak. Memuliakan tamu akhlak, memuliakan tetangga akhlak, semuanya permasalahan akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak kita kepada sesama makhluk hidup. Inilah kenapa agama kita diutus. Inilah kenapa Rasulullah SAW diutus kepada umatnya untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, bu'ithu, ada kata bu'ithu, innama bu'ithu, aku diutus. Rasulullah SAW ketika diutus itu dianugerahi dua perkara yang mulia. Perkara yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika kita berbicara tentang adab dan akhlak, maka standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Berbeda di zaman sekarang. Orang mengatakan kadang makan, setelah makan menjilat tangan contohnya, menjilat sisa-sisa makanan yang ada di tangan. Wah, itu orang tidak beradab. Wah, itu orang tidak berakhlak. Nggak tahu malu. Padahal itu adab yang diajarkan Rasulullah. Tapi bisa-bisanya orang sekarang mengatakan hal itu adalah hal yang tidak beradab. Kenapa? Karena barometer yang dibawa oleh orang-orang kafir, yang dibawa oleh orang-orang barat kepada kita telah berubah. Sehingga standarisasi beradab atau tidak beradabnya seseorang bukan lagi Al-Quran dan Sunnah, melainkan kebiasaan-kebiasaan mereka orang-orang barat, kaum-kaum kufar. Oleh karena itu ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, mungkin kita juga aneh sekarang melihat mungkin orang yang ketika makan mengangkat kakinya mungkin dengan tujuan agar lambungnya ini tertahan, jadi sehingga makan dia tidak makan dengan berlebihan, termasuk juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa sehari ini dikatakan, oh itu orang tidak sopan, seperti makan preman dan segala macamnya. Padahal tidak ikhwatul iman, itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi standarisasi kita, barometer kita menilai seseorang berakhlak atau tidak telah diubah oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, perlunya kita untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan Sunnah.
berhenti mengikuti orang-orang barat dan pemikiran-pemikiran mereka. Kembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih tentang suatu perkara, tidak tahu lagi mau kemana barometernya, standarisasinya, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kemana lagi kita akan mencari petunjuk dari Allah dan Rasulnya kalau bukan dari kitabullah, Al-Quran, dan As-Sunnah, As-Sahihah dari Nabi SAW. Kemudian ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Selanjutnya yang ketiga adalah ternyata di antara perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah perkara akhlak yang mulia ini. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Maka Rasulullah SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Perhatikan ikhwatal iman, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah takwanya kepada Allah dan baiknya akhlaknya. Kita katakan mungkin ada orang yang sholat malamnya rakaatnya sedikit, ngajinya sedikit, puasanya pun yang wajib-wajib saja mungkin, sholatnya pun mungkin yang wajib-wajib saja, tapi ternyata muamalahnya dengan orang tuanya, dengan temannya, dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan tamunya, semua jadi berbuat baik, berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka ia mendapatkan suatu jalan khusus tersendiri, VIP menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini adalah perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq, baiknya akhlaknya. Itu dapat memasukkan orang ke dalam surga. Dan banyak orang yang masuk ke dalam surga dengan berakhlak yang baik. Kemudian ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Yang keempat adalah, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tadi, bahwasanya ketika kita melihat akhlak seseorang, maka lihatlah dari responnya. Responnya secara spontan. Kita bisa menilai akhlaknya. Begitu juga, akhlak adalah barometer keimanan seseorang. Betapa tidak ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya, mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Perhatikan ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang telah diutarakan tadi. Ketika seseorang misalnya dia kaget, atau ketika dia di jalan mungkin tersenggol oleh orang, kemudian dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk, maka itu menandakan keimanannya yang sedang turun, atau keimanannya yang sedang buruk. Ada orang mungkin juga yang ketika dia kaget atau mungkin tersenggol di jalan oleh orang lain, tapi dia tidak mengucapkan kecuali kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia ucapkan hanya kalimat-kalimat yang baik, itu menandakan keimanan juga baik. Karena akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Kesempurnaan imannya seseorang itu ditentukan dari sebaik mana akhlaknya dalam bermuamalah, dalam berakhlak dan dalam menghiasi dirinya. Kemudian ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah yang kelima di antara kemuliaan akhlak mulia, yaitu adalah kecintaan Nabi SAW yang sangat besar kepada orang yang berakhlak mulia. Sebagaimana hadis Nabi SAW, inna min ahabbikum wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanuhum akhlaqan. Kata Nabi SAW, inna min ahabbikum, sesungguhnya di antara yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni, dan yang paling dekat denganku, majlisan, tempat duduknya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, ahsanuhum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Perhatikan ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Kita ketika di dunia duduk dekat dengan orang yang terhormat, duduk dekat dengan para pembesar, duduk dekat orang yang dimuliakan, presiden, gubernur, bupati, menteri, dan lain sebagainya, seakan-akan ada wibawa dan izzah. Kita seakan-akan ikut menjadi rasanya terhormat. Begitu juga ketika hari kiamat kelak. Ketika tidak ada lagi syafaat, ketika tidak ada lagi pertolongan, kecuali syafaat dan pertolongan dari Nabi SAW, maka orang yang paling dekat dengan Nabi, maka mereka jugalah yang paling akan mudah untuk meminta syafaat kepada Nabi. Kalau kita ingin meminta syafaat, kalau kita ingin dekat dengan Nabi, ahsanuhum akhlaqan.
Jadilah orang yang terbaik akhlaknya. Jadilah orang yang sebaik-baik mungkin dalam berakhlak, dalam menghiasi diri dengan perilaku-perilaku terbaik. Karena mereka lah yang paling dekat dengan Nabi. Logikanya juga teman-teman semuanya, biasanya kalaulah kita anggap ketika dalam sebuah koridor, orang yang akan kita tolong pertama kali tentunya orang-orang yang dekat dengan kita. Lalu begitu juga Nabi SAW, ia akan memberikan syafaat juga dengan umatnya, apalagi umat yang dekat dengannya. Dan bagaimana caranya? Dengan cara menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ahsanuhum akhlaqan. Itulah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW dan juga paling dekat majelisan tempat duduknya kelak di hari kiamat dengan Nabi SAW. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum. Orang yang berakhlak mulia ini mendapatkan surga yang paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena telah datang hadis Nabi SAW, ana za'imun baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku adalah pemimpin rumah atau istana di tepi surga liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi barang siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Orang yang meninggalkan perdebatan, dia tidak mau cekcok, dia tidak mau konflik apa segala macamnya, meskipun dia benar, dia mengalah, ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, maka disediakan baginya rumah atau istana di tepi surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pemimpin atau menyediakan kelak penanggung jawab rumah bagi seseorang di tengah surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan kadzib, kebohongan, wa in kana mazihan, walaupun dalam perkara bercanda. Jadi orang yang ketika dia bercanda tapi dia tidak berbohong, dia tidak menggunakan kalimat-kalimat bohong agar membuat orang tertawa, maka kelak dia akan dihadiahi sebuah rumah di tengah surga, kata Nabi SAW. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqa. Dan Nabi SAW akan memberikan istana di a'lal jannah, di surga yang paling tinggi, liman hassana khuluqa, bagi barang siapa yang memperindah, memperbagus, memuliakan akhlaknya, maka baginya rumah di surga yang paling tinggi, kata Nabi SAW. Dan tiga-tiganya adalah akhlak yang mulia. Orang yang meninggalkan konflik, perdebatan, percekcokan, walaupun dia benar, adalah akhlak yang mulia. Orang yang meninggalkan kebohongan meskipun dia sedang bercanda, maka ini adalah juga akhlak yang mulia. Dan selanjutnya orang yang memperindah akhlaknya secara umum, tah itu dengan keluarganya, tah itu dengan tetangganya, tah itu dengan teman kerjanya, teman kuliahnya, teman sekolahnya, maka dia akan mendapatkan suatu istana di surga yang paling tinggi, kata Nabi SAW. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, akhlak ini adalah sesuatu yang paling mudah dibagikan. Maksudnya kebaikan yang paling mudah dibagikan itu adalah akhlak yang mulia. Maksudnya ikhwatul iman, ibaratkan ketika kita mempunyai uang 10 juta misalnya, atau 1 juta, berapa orang yang mungkin bisa kita berikan dengan uang 1 juta atau 10 juta tadi? Sementara ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, contoh akhlak yang mulia adalah tersenyum. Kita bisa tersenyum kepada siapa saja. Mungkin 10 juta dibagikan kepada 100 orang, tapi dengan senyuman kita, semua orang bisa kita berikan. Semua orang yang kita jumpai bisa kita berikan. Dan itu adalah akhlak yang mulia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, kata Nabi SAW, walaupun bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang ceria. Jadi ikhwatul iman, sejatinya wajah yang ceria adalah akhlak yang mulia, dan itu adalah kebaikan, kata Nabi SAW. Dan bisa dibagikan kepada siapa saja, tidak terbatas, tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Maka sangat bisa kita katakan, maka sangat layak rasanya ketika kita mengatakan bahwasanya akhlak ini adalah sesuatu yang paling mudah untuk kita bagikan. Paling mudah, amalan yang paling mudah kita bagikan adalah akhlak yang mulia. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, akhlak ini adalah amalan yang paling banyak waktunya. Maksudnya ikhwatul iman, mungkin kita salat 5 waktu, 10 sampai 15 menit. Salat malam mungkin 30 sampai 1 jam.
Atau juga mungkin sholat duha 10 sampai 15 menit dan lain sebagainya. Tapi akhlak ini berkenaan dengan muamalah seseorang. Manusia pada umumnya rata-ratanya mereka akan mempergunakan waktunya kebanyakan adalah untuk bermuamalah sesama manusia. Sehingga ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, mungkin siang full di kantor, pagi full di sekolah, malam dia mungkin lagi full dengan teman-temannya, ada kegiatan. Sehingga ketika dia menjalin muamalah dengan orang-orang, ketika dia berakhlak mulia dengan orang-orang, maka niscaya sesungguhnya dia itu adalah kesempatan amalan baginya untuk memperindah akhlaknya, dan Allah Subhanahu wa taala di sana memberikan waktu untuknya beramal dengan akhlak yang mulia tadi. Sehingga bisa kita katakan, karena banyaknya waktu yang kita habiskan untuk bermuamalah, maka akhlak yang mulia adalah amalan yang juga harusnya kita habiskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bersedekah mungkin kita bagikan uang kita 10-2 menit, habis uangnya. Salat kita 10 sampai 15 menit, selesai salatnya. Akhlak tidak. Karena muamalah terus berjalan. Selesai salat kita muamalah lagi dengan teman kita, dengan keluarga kita. Selesai bersedekah kita bermuamalah lagi. Dan begitu seterusnya. Oleh karena itu akhlak adalah amalan yang paling banyak waktunya untuk kita kerjakan. Kemudian ikhwatul iman yang 9, itu amalan ringan tapi tidak boleh diremehkan. Sebagaimana hadis tadi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian remehkan sedikit pun dari amalan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Tidak boleh kita remehkan, kata Nabi SAW. Karena bisa jadi dengan amalan-amalan kecil tadi berbuah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dihadiahi surga. Karena ini adalah akhlak yang mulia. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, di antara kemuliaan akhlak yang mulia ini, di antaranya yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk meminta akhlak yang mulia. Sebagaimana hadis atau dalam doa yang tercantum yang telah pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah yang telah memperindah rupaku, yang telah memperindah bentuk ciptaan pada diriku ini, fa ahsin khuluqi, maka perbaikilah, perindahlah akhlakku juga. Ini adalah salah satu doa kita meminta akhlak yang mulia. Tidaklah Nabi SAW mengajarkan kita doa meminta sesuatu kecuali sesuatu itu baik dan penuh kemuliaan. Nabi SAW mengajarkan kita meminta ilmu. Nabi SAW mengajarkan kita untuk meminta akhlak yang mulia. Berarti di dalamnya terdapat banyak kebaikan yang sejatinya kita harus memperindah diri dengan akhlak tersebut dan senantiasa memintanya agar kita tidak terjerumus kepada akhlak-akhlak yang buruk. Dan pada saatnya ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, doa tadi sebagian orang mengatakan bahwasanya doa ini khusus untuk bercermin. Sebenarnya tidak. Doa ini umum, baik untuk ketika bercermin maupun ketika di luar bercermin, mau pergi, mau ketika sudah selesai sholat atau di antara azan dan iqamah, boleh kita berdoa dengan doa ini. Karena tidak hanya untuk bercermin. Karena sebagian orang meyakini bahwasanya doa ini doa bercermin, padahal tidak. Nah, jadi begitu demikian ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, doa tadi bukan hanya dilaksanakan atau dibaca ketika kita bercermin. Bebas, mau ketika antara azan dan iqamah kita baca doa tersebut, ketika turun hujan, ketika waktu-waktu yang mustajab berdoa, kita berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah yang telah memperbagus, memperindah rupaku, maka indahkan juga akhlakku. Muliakan juga akhlakku, baguskan juga akhlakku. Itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita diberikan kemuliaan akhlak oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan diantaranya Nabi SAW juga berlindung dari akhlak-akhlak yang buruk. Ini menandakan bahwasanya akhlak yang baik itu penuh keberkahan, akhlak yang buruk itu penuh dengan kehinaan. Nabi SAW diantaranya berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, akhlak-akhlak yang buruk. Sehingga ini menandakan bahwasanya esensinya akhlak yang mulia adalah ibadah dan akhlak yang tercela adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, setidaknya inilah 10 di antara kemuliaan akhlak yang menjadi muqaddimah kita pada Kitabul Jami' ini. Semoga insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya, pada video selanjutnya kita dapat kembali membahas tentang hadis yang pertama dari Kitabul Jami' ini, dari babul adab, bab tentang adab. Semoga insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan
dengan ikhlas tentunya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.